Mulai kapan jadi Nahdlatul Ulama ngajari benci Ahlul Bait itu mulai kapan? Wah, ini produk baru ini dulu model ini. Anda tahu Kiai Masimam, Anda tahu Kiai Khalil Bangkalan, Anda tahu Kiai Abdul Hamid, Anda tahu Kiai besar. Mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci Ahlul Bait nih? Mulai kapan? Anda baca kitab ente? Nggak baca kitab. Maksud jadi kiai bukan kiai ente. Palsu kau. Wallahi palsu. Kamu yang menyesatkan umat. Kamu yang menyesatkan umat. Gak usah diikuti model demikian. Gak usah diikuti model demikian. Paham ya? Ini Ana sampaikan demi untuk menyelamatkan. Mereka lucu. Yang udah mati dibilang datang. Yang masih hidup dibilang kabur. Kebalik. Yani fi dzambih minal mu'minin yakhruj. Yang jauh di sana datang ke sini. Orangnya udah nggak ada, udah meninggal. Yang masih hidup tinggal di sini, bilangnya kabur. Nah, begitulah. Otak kampret itu. Kepala ke bawah terus. Mikirnya juga kebalik. Orang alim dibilang belajar di kandang kebo. Begitulah nasib kaum muslimin di akhir zaman, saudara. Banyak berita-berita yang diselewengkan, yang diputarbalikkan kenyataannya, saudara. Kita sudah saatnya untuk mengantisipasi kejadian seperti ini, saudara. Yang benar terlihat salah, yang salah terlihat benar. Yang salah dilindungi, yang benar diperangi, saudara. Begitulah zaman sekarang, saudara. Akhir zaman ini. Nah, jadi saya tidak terkejut dengan hal ini. Saya tidak perlu lagi membantah, oh kamu pembohong, kamu pendusta. Nggak perlu lagi. Memang udah zamannya ini. Udah masanya. Yang asli dipersekusi, yang palsu dipuji-puji, saudara. Akhir zaman, saudara. Akhir zaman. Di mana kebohongan itu akan bersatu padu. Mereka mendapatkan jabatan, kedudukan, dan kepercayaan. Berdasarkan berapa banyak balihonya, Bang. Makanya balihonya nggak boleh diturunin. Imat nama bapaknya siapa? Loh, kalau tanya saya. Lah, kalau tanya saya, Bapak Imat, datang ke pondoknya. Ngomong langsung, Mat, siapa Bapak ente itu? Ah. Ya kan? Nggak penting itu. Nggak penting. Cangkrik itu. Mulai kapan? Mulai kapan ente nanya-nanya nama bapak orang? Mulai kapan? Ente dan kroco-kroco ente suka fitnah. Mulai kapan yang begitu-begitu? Mulai kapan? Unyil. Ya, terbit. Terbit siapa TJ? Ibin. Mana terbit? Aduh. Bang Imat, main kabur saja. Mang Imat, kenapa nggak pulang si Kibin merindukan. Mereka bilang Ki Imat kabur. Husnudon aja. Mereka bilang mereka cucu Nabi, sama seperti mereka bilang Imat kabur. Datuk saya bisa terbang, sama dengan Imat Al-Kawuri itu. Sama-sama bohong. Kita lihat Ki Imat masih gentayangan. Dulu di zaman penjajah nggak ada utang. Sekarang di zaman merdeka sudah banyak utang. Gimana itu? Dulu nggak ngutang, ngampok. Nggak akan paham ente. Mulai kapan pertanyaan seperti itu? Mulai kapan? Mana ada penjajah ngutang? Penjajah kerjanya ngerampok, ngerampas. Ada penjajah ngutang? Saya londo. Saya ngutang bini kamu. Saya ngutang kebun kopi kamu. Saya ngutang padi-padi kamu. Nggak ada. Tenang, ya gitu yang ada. Datang kampung-kampung. Kamu orang minta padi-padi gabah semuanya bawa angkut kemari ke gudang kita. Nah, kalau mereka tidak kasih, mereka melawan, bakar. Dengar Letnan. Gitu. Mana ada utang? Penjajah ngutang sama orang yang dijajah, kan lucu. Ada penjajah ngutang. Nggak baru denger. Sama si mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan yang begitu-begitu? Ente bukan wali. Yahudi. Mulai kapan penjajah ngutang sama negara yang dijajahnya? Kerjanya penjajah, uang kerjanya penjajah kan merampas, menghai, nah, kok ngutang. Ente belajar sejarah di mana? Di kuburan. Pantes. Nggak layak diuji di tengah orang-orang. Yang lucu lagi, Imat yang buat tesis. Kata Kibin. Yang ngamuk-ngamuk, Kibin. Habibnya baru-baru ini ngamuk. Dulu nggak paham. Ketika Kibin jelaskan baru paham. Dulu boro-boro paham. Malah banyak yang bersekutu sama gue, yang mendukung Kiai Imat gitu. Sekarang terbang satu-satu, nggak ada lagi sekarang. Nggak pernah lagi menghubungi aku. Pada terbang satu-satu.
Bagus nih TJ, harus dukung ini. Ini gebrakan besar nih. Saya tidak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi. Wallahi. Sekarang, ketika Kiai Imad mengeluarkan tesis, pada berterbangan satu-satu. Keramatnya datang, saudara. Nggak nongol lagi. Keramatnya ada yang bisa menghilang. Ada yang bisa memblokir WA gitu. Insya Allah. Ya, ramai di medsos. Dia nggak punya strategi kan? Ya nggak tahu. Kalau ingin menguji kebenaran depan netizen, jangan di belakang layar aja, Bung. Depan netizen menguji kebenaran sekarang. Saya nggak mengatakan netizen maha benar, karena maha benar itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maha itu tidak ada yang di atasnya lagi. Tapi netizen itu berbagai macam pola pikir yang tergabung menjadi satu suara, yaitu kebenaran, saudara. Orang-orang geram, orang-orang gerah, orang-orang yang sudah bosan dengan yang namanya pembodohan publik. Ada orang-orang yang mengatakan setiap hari ceramah-ceramah para habaib tentang gerama, dicari-cari kesalahannya. Nah, kalau salah ngapain lu publikasi? Yang benarnya aja lu publikasi. Kok ngajarin orang sesat, ngajarin orang bodoh? Piye iki? Yang paling lucu lagi, nasabnya yang dibahas bawa-bawa Wali Songo. Supaya apa? Wali Songo juga bisa dijadikan sebagai bahan framingan mereka. Berarti kalau mereka bilang habaib ini bukan cucu Nabi, berarti Wali Songo juga bukan cucu Nabi dong. Karena Wali Songo adalah keturunan dari jalur Amul Faqih. Amul Faqih. Saudara. Sunan Gunung Jati Asgaf, Sunan Giri bin Smith, ada gitu. Habib Kalijaga, Habib Gunung Jati Asgaf. Saya terkejut, terus terang, saudara. Dan saya itu akan sudah memahami itu dari awal. Ini akan kemari nanti. Makanya kita wanti-wanti dari awal. Habib Imam Bonjol, Habib Teguh Umar. Akhirnya TIJ pun jadi Habib, saudara. Cuman karena gua kagak mau aja. Habib TIJ, kacau. Kita sendiri punya Habib kan, saudara, Masya Allah. Ente, najis be. Iya, hati-hati dato kalian juga jadi Habib ntar. Nah, rumah kalian jangan kalian tinggalkan aja, jadi rumah Habib nanti. Yang membawa lari Bung Karno adalah Habib. Yang memberikan tumpanganmu Bung Karno adalah Habib. aduh, Wali Songo adalah para habaib. Dari jalur Amul Faqih. Kata siapa? Kata ahli sejarah. Ahli sejarah siapa? Belanda. Melayapan. Tenok, Van den Berg jadi ahli nasab, saudara. Kalau Kiai Imad bukan ahli nasab. Terus Van den Berg, ahli nasab tuh. Hah? Aduh, dangke memang bangke. Kiai Imad nggak ngerti nasab. Kalau nggak ngerti nasab, datang Probito, mau tak ajarin lah. Yang ditantang untuk diajarin lebih paham daripada yang katanya mau ngajarin. Mau ngajarinnya harus munculin Wafi dulu, Celengan Semar dulu. Harus munculin Zaini, harus munculin Doraemon, harus munculin siapa itu, si Suneo. Si siapa namanya itu? Si Rumel, si Romli. Aduh. Aku semakin tidak percaya tentang kebodohan ini, saudara. Aku dari dulu nggak percaya memang. Dulu masih ada husnuzonku sedikit. Sekarang nggak ada lagi husnuzonku. Apa yang mau dihusnuzoni? Lu bukan masuk bicara. Banyak orang yang tahu agama sekarang diam. Terus untuk apa keilmuannya? Katakan kebenaran walau satu ayat. Gitu. Daripada banyak tahu, satu ayat pun nggak pernah. Walaupun satu ayat pernah, tapi itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Alif Lam Mim. Satu ayat. Itu betul. Sudah dibuktikan, lu nggak mau terima. Ya nggak ada buktinya. Kalau ada buktinya tentu gue terima, saudara. Mana buktinya? Aduh. Mana? Gus Rumel sudah bicara Gus Rumel bukan bukti. Emang Gus Rumel habaib? Gus Rumel ketua umum Rabithah? Atau ketua Naqabah Internasional? Karena sudah absah. Siapa Gus Rumel itu? Hah? Siapa? Ada. Itu model kibin, saudara, bawa nama orang. Coba kamu bilang, buktinya ini TIJ. Biar TIJ bungkam. Aku pikir kalau dia udah rambut udah kuning-kuning kayak gitu, kita harus percaya gitu. Kalau dia pulang dari surga, Imad kabur. Kalau dia kabur, jangan dikejar. Emang Ani kejar gitu? Imad. Coba kalau nggak dikejar, kabur nggak? Ya enggak. Kok rambut bukan ilmu kau lihat lah? Terus ilmunya gimana? Nggak nampak, kau nampakkan lah. Lu nggak usah bilang channel-channel mereka. Nggak lu bilang pun gua nonton semua. Sekali duduk, 3 kali gua khatamin. Nggak paham juga gue, apa gue yang error atau ini yang error. Oh ternyata itu yang error. Tidak ada, bukan berarti tidak ada. Nah, itu gua error di situ. Tidak bisa ditunjukkan, bukan berarti tidak ada. Terus kalau ada, gimana ditunjukkan? Lah belum ditemukan. Kalau belum ditemukan, bukan berarti tidak ada. Nah,
Terus yang dibilang ada dari mana? Ya belum ditemukan. Oh, lu ngerti itu? Kalau lu ngerti itu, pantas gua sebut lu kibin. Nah, kalian ngerti teman-teman netizen nih? Enggak ditemukan bukan berarti tidak ada. Terus kalau udah ditemukan berarti ada. Berarti kalau nggak ditemukan ya nggak ada. Dari tadi ku tanyain, nggak bisa jawab-jawab. Kibin. Nah, coba tinggal buktikan aja. Kalau lu repot banget, sedangkan bos Habib aja nggak bisa jawab, ya nggak akan ngerti Dato' aneh bisa terbang, nggak ngerti gue. Yang begitu-begitu. Gue lebih baik awam daripada percaya yang begitu-begitu. Menghatamkan Al-Quran dalam kubur. Nggak perlu ngerti gue ya gitu, nggak percaya gue. Si Imad lari dari debat itu ke Arab Saudi. Nah, dibikin Kiai Imad di universitas. Katanya kan tesis harus diuji di universitas. Dibikin di universitas, diajak di kandang kambing. Ya nggak mungkin lah Kiai Imad datang ke kandang kambing. Gimana sih, Bing? Nanti ku panggil kambing marah. Kok ngotot kali sih lu? Yang dibahas kan bukan nasab lu. Kemudian malam-malam pulang dari surga. Nggak tahu di surga itu apa. Nabi bukan, malaikat juga bukan. Kok bolak-balik? Surga ke bumi, surga ke bumi, surga ke bumi. Kuning-kuning lagi. Dari mana? Bin. Coba ente jawab ke aneh. Nah. Coba ente jawab ke aneh. Buktinya mana? Nah. Nggak ngerti lu nasab. Ya nggak ngerti gue nasabnya begitu. Nggak ngerti. Tiba-tiba Dato' aneh jadi Dato' ente. Bingung gue, nggak akan ngerti gue. Gitu. Gue tetap satu komando imam besar. Verifikasi. Biarkan kitab-kitabnya. Bawa manuskripnya. Dan tes DNA, saudara. Nah itu. Ada nggak itu? Memenuhi nggak syarat itu? Kalau tidak memenuhi syarat verifikasi tersebut, maka jangan ngaku-ngaku durian Nabi, saudara. Nggak tahu. Verifikasi. Verifikasi, saudara. Itu baru ilmiah. Bukan husnudzon. Itu nggak ilmiah. Paham? Kamu yang nggak paham sekarang ya, karena logis. Mana Kibin? Makanya malas aku baca komen Kibin. Tengah-tengah dia kabur. Tetapi Anda harus husnudzon. Kalau tidak, Anda tidak akan masuk surga tanpa hisab. Ya udah, itu coklat. Ya nggak bisa gitu, kawan. Nggak bisa gitu. Aduh, warna rumput surga kuning. Rumput di mana-mana kan hijau. Apalagi di surga. Rumput kuning itu ya di padang pasir. Jarang hujan. Di surga kan subur, indah. Hijau lah rumputnya. Ini rumput kok kuning. Pantesan ontaknya kurus-kurus. Aduh. Emang rumput surga itu rumput yang di bawah batok kelapa gitu, ketutup. Nggak kena cahaya matahari gitu. Ente jangan adu domba, Bang Wali. Nanti mereka kejang-kejang kalau kalian manggil saya Bang Wali. Romai Rama aja dibilang Bang Wali, marah sekali mereka Kibin. Imad Al-Kaburi, betul. Kabur 3 tahun ke Arab Saudi. Modusnya sih umroh. Nah kapan pulangnya Imad? Cuma kami yang cucu Nabi. Kalian nggak boleh. Karena yang paling sahih itu adalah keluaran dari Rabitatul Alawiyah. Sudah. Lah ente. Mainan sama asli ente tidak bisa membedakannya. Bagaimana dengan nasab ente yang Anda akui asli? Mungkin mainan. Saya masih husnudzon, masih mengatakan mungkin. Makanya, hati-hati dengan orang yang tidak bisa membedakan yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Mainan biasa, ada warna hijau-hijaunya, ada lampu-lampunya, kan tahu orang mainan itu. Tapi karena mereka kagum dengan sesuatu yang palsu, akhirnya mereka mengklaim bahwa itu palsu. Nah, bahwa itu asli. Ente, walaupun itu palsu, tapi ente keseri posting. Iqbal. Mereka nggak tahu. Akhirnya mengatakan Kiai Imad mengadu domba, Kiai Imad fitnah. Nah, Giran kita tanya, fitnahnya di mana? Ente juga bagian daripada Imaduddin. Fitnahnya di mana? Ujaran kebenciannya di mana? Ajakan untuk memfitnah bagaimana? Ada ajakan untuk membencinya yang mana? Ala kulli hal. Ya sudah, kalau memang begitu kita jabanin, saudara. Itu namanya kepanikan. Apabila ada maling kepergok nih. Kamu maling ya? Ya, saya maling, nggak berani gitu. Saya nggak. Ya udah husnudzon aja, lepasin dia. Kamu maling, buktinya ini hasil rekaman CCTV. Kenapa kamu masuk rumah orang? Tapi saya masuk rumah dia kan cuman buat main-main aja. Terus kenapa kamu ambil HP-nya? Ya saya pinjam. Lah nggak bisa gitu dong. Terus saya mau bahala saya. Kalau saya bukan maling, berlaku itu. Kalau menyumpahkan diri sendiri, berlaku tuh. Misalnya ada orang nih, saking cintanya, saking percayanya, mubahalah dia sendiri. Padahal dia nggak punya data. Padahal dia cuma ngelihat orang yang ngomong ke dia.
entah kakek dia lah, entah bapak dia lah, entah orang yang kenal sama dia lah. Modal itu dia percaya, udah harus nonton aja mubah lah. Makanya koib sama Tuhan jangan olok-olok. Jangan kalian bercanda buat bercanda, itu mubah lah. Kalau hati kalian ragu-ragu, udah tinggalkan itu. Ragu-ragu mundur. Slogan masa konflik itu. Ragu-ragu mundur kalian. Nangis lagi, kita nggak mempan. Dulu ngamuk-ngamuk, sekarang nangis-nangis, nggak mempan. Air mata buaya. Kami lebih percaya air mata buaya daripada percaya air mata gurunda. Pembahasan tentang pesantren itu adalah pengalihan isu, biar kalian tahu. Isunya itu nanti biar digoreng. Tuh kan? Kemarin orang-orang memfitnah habaib. Sekarang orang-orang memfitnah pesantren. Kalian paham? Belum. Itulah licik. Licik antek-antek daripada Belanda begitu. Kau yang mau bahala, kau yang mampu sudah. Saya udah paham itu. Kalau misalnya kayak Imat fitnah, gampang saya menepis fitnahan seperti itu. Tinggal tunjukkan data, tinggal tunjukkan bukti. Kecuali kalau kita memang seperti yang dikatakan oleh Kiai Imat, bukan terputus. Memang tidak pernah tersambung. Bagaimana kita mau melihat mana surat cerainya kalau memang kami tidak tersambung, kalau memang nasab kami putus? Nikah aja belum. Kok surat cerai? Orang nggak pernah menikah, nggak bisa disuruh cerai. Nggak boleh dimintai. Surat cerainya mana, Bang? Orang dia belum pernah menikah. Kalau kalian mengatakan ini terputus, mana ucapan ulama yang mengatakan nasab ini terputus? Mana ulama yang memutuskan nasab ini? Nah, nikah belum. Kok surat cerai? Lucu kalian. Dikisahkan oleh orang yang mengisahkan, saudara. Saya sederhanakan lagi itu. Nggak paham juga ya, kibin lah. Gimana mau dibatalkan? Karena tidak pernah diresmikan. Tiba-tiba saya dimintai surat cerai dengan Kak Lun misalnya. TJ, mana surat ceraimu dengan Kak Lun? Nah, gua nggak pernah nikah sama dia. Ulama Aceh aja, Abu Mudi saja datang ke majelis Habib Umar. Habis itu dia ketawain. Dan itu bukan panutanku. Kalau ente memang pingin membantah apa yang aneh katakan, data, mana data? Tiba-tiba ada orang turun di langit nanti malam. Dia mengatakan bahwa nasab habaib ini tersambung sampai ke Ubaidillah, tersambung sampai ke Ahmad bin Isa. Orang turun dari langit itu. Udah segitu perbandingannya. Apalagi cuma itu. Nggak ngaruh sama gue. Jumus Wahabib live. Oh, Jumus Wahabib ya. Maaf Jumus Wahabib. Ada aja. Jumus Wahabib. Aku cucu Nabi. Aku jumusnya Wahabib. Kok kalian marah sama saya? Tapi kan kita pihak yang salah gitu. Kiai Imat kabur. Imat Al-Kaburi. Betul nggak teman-teman kata Kibin? Kalau Kiai Imat Al-Kaburi, Kiai Imat kabur, betul nggak informasi itu? Jangan-jangan hoax lagi. Ya nih, zambit minal mu'minin ya khruj. Kata Kibin, Kiai Imat itu kabur. Kiai Imat kira-kira kabur nggak? Kalau nggak ada berarti dusta. Berarti omongan Kibin nggak bisa dipercaya. Itu yang memecah belah umat, yang menipu umat, yang membodohi umat. Orang nggak kabur dibilang kabur, orang kabur dibilang umroh. Oh, yang disampaikan oleh Kibin itu adalah kebalikannya ya? Oh ya. Dalilnya apa? Yani fi dzambih minal mu'minin ya khruj. Oh ya, saya mau nanya, sudah berapa tahun polemik nasab? Ada 3 tahun. Ada yang udah bisa membantah? Yang membantah banyak. Tapi yang nggak bisa, yang bantahannya nggak bisa dijadikan sebagai antitesis. Siapa sih? Tokoh kandang kebo tuh hebat kali bikin tesisnya. Sampai cucu-cucu datuk nggak ada yang bisa bantah. Aneh kagum. Imat CS nggak laku, makanya gue bilang Imat CS nggak laku karena nggak dijual. Ini bekas jigong saya, dimulai dari harga 1 juta. Kan bukan Imat itu. Hey, data mana data? Ditunjukin malah pucat orangnya, jarang muncul. Imaduddin kacau sekali. Imaduddin rungkat Ba'alawi. Imaduddin nggak bisa persekusi. Imaduddin dilindungi Jenderal TNI. Ujung-ujungnya ya gitu, karena nggak berani. Siap fitnah Imaduddin. Kacau tidak? Kira-kira dilawan tidak? Lawan tidak, saudara? Lawan, saudara. Tidak bisa dibiarkan, saudara. Nggak bisa dibiarkan, udah hampir 4 tahun. Gimana kalau dibiarkan, saudara? Merajalailah ini. Lawan Imaduddin. Lawan Imaduddin di dalam mimpi. Imaduddin gagah sekali. Imaduddin cerdas sekali. Imaduddin alhamdulillah jujur. Imaduddin rungkatkan nasab kami. Saya baru lihat cucu Nabi nggak bisa apa-apa. Bertekuk lutut. Cuma bisa kompor-komporin sama berita fitnah, berita hoax bahwa Kiai Imaduddin itu Al-Kaburi, saudara. Hoax itu. Hebat wali kami. Hebat wali kami.